Alfred. Ya. Oh ya, nih saya hampir lupa ya bahas sebelum kita masuk ke materi. Buat teman-teman yang gelombang 2, kalau yang habis tuh kan rombel ya. Kalau nggak salah tuh kan kita kalau yang UTS ini akan full daring juga ya, paling di Zoom. Nah, yang rombel 2 masih mau hybrid atau gimana nih? Karena kayaknya belum pernah hybrid ya. Gimana yang rombel 2 ada perwakilannya mungkin? Nggak ada perwakilannya. Nggak apa-apa berarti ya. Karena sampai pertemuan 8 daring ya kebanyakannya. Nggak ada yang mau hybrid. Gimana? Nggak ada ya? Nggak ada? Oke, ya udah. Nah, terus ada info satu lagi nih. Kita kan ada di SVSIP. Ada di SVSIP nih buat teman-teman artis mungkin ya. Ada yang bisa main volley. Butuh tim ya soalnya. Buat tanding hari Kamis jam 2. Ada yang mau nggak? Perempuan ya? Kalau misalnya nih, oh Helsa mau. Oke, Helsa chat saya ya. Butuhnya 3 orang. Elsa dan teman-teman, mungkin Elsa ajak siapa lagi gitu. Oke, alhamdulillah nih udah ada ya. Nanti timnya bareng Bu Iis, Bu Halti, sama Bu Rani ya. Oke, nah ada latihannya ya. Kalau nggak salah hari Rabu tuh ada latihan dulu nih pagi-pagi. Saya nggak tahu ya jamnya jam berapa. Nanti dikonfirmasi ke Helsa deh. Nanti Helsa chat saya ya. Oke, ya lanjut ya kalau gitu ya, itu intermezzo ya terkait informasi hadis. Nah, buat yang rombel 2 nih karena kebanyakan beberapa pertemuan kan daring ya, memang daring semua ya kayaknya. Nah, gimana? Masih kalau misalnya nih teman-teman masih ada yang mau hybrid, mungkin di rombel 3-nya agak bergeser satu pertemuan mungkin ya, jadi pertemuan 9 mudah-mudahan bisa hybrid gitu. Oke, kalau misalnya enggak ya udah lanjut aja nanti masuk langsung ke rombel 3 ya buat hybridnya. Kayak gitu. Ya, lanjut deh kalau gitu ya. Kita masuk ke aset tetap. Oke, terkait aset tetap, kira-kira teman-teman ada yang masih bingung tentang aset tetap? Kayaknya enggak ya, mudah-mudahan sih aman. Oh, oke Putri. Sip, sip. Berarti tetap daring ya. Berarti nanti setelah UTS itu tetap lanjut ke rombel 3. Oke, nah ini ya, ada tanah kemarin ya. Kalau misalnya aset tetap itu pasti ada tanah. eh Kalau kriteria aset tetap pasti ya udah tahu gitu ya minggu kemarin, yang pasti dia itu adalah aset-aset yang memang gitu ya secara jangka umur itu ya lebih panjang ya dibandingkan dengan aset lancar seperti itu. Dan secara likuiditasnya juga sama gitu ya. Dia biasanya itu lebih dari 1 tahun umurnya ya, karena nggak mungkin misalnya baru beli terus kemudian langsung jual gitu ya dalam tahun yang sama kayak gitu. Nah, ini saya bahas sedikit aja ya, mungkin dari yang minggu lalu sudah. Pertama adalah penentuan harga perolehan aset tetap. Jadi untuk memperhitungkan terkait berapa sih nilai aset gitu ya, sebuah satu aset itu berapa sih nilai sebenarnya, maka kita harus melihat dari berapa banyak biaya yang kita keluarkan untuk memperoleh aset tersebut ya. Mau aset apapun, jadi kita harus memikirkan nih berapa sih harganya. Jadi bukan harga belinya aja gitu ya, harga dari si harga jualnya aja, tapi kita harus
tahu nih misalnya nih ada harga biaya-biaya lainnya ya, misalnya biaya pengacara ya, kalau tanah ada biaya notaris ya, itu kan harus difikirkan gitu ya, harga komisi broker ya misalnya, biaya penutupan. Nah, kemudian misalnya nih kalau dari tanah, misalnya tanahnya ini mau kita buat lebih bernilai gitu ya. Maka ada biaya tambahan lagi, yaitu biaya meratakan tanah, pengisian, pengeringan, pembersihan gitu ya, dan segala macam lah ya untuk membuat si tanah itu misalnya mau dibuat jadi kebun, maka dia bisa lebih gembur gitu ya. Atau misalnya mau dibuat jadi perumahan, maka dia harus padat tanahnya itu ya, kayak gitu. Asumsi harga dari hipotek atau sitaan atas properti seperti itu. Nah, ini adalah harga biaya-biaya ya, bukan harga-harga. Biaya-biaya yang termasuk terdapat apa ya, ke dalam harga perolehan aset tetap tersebut. Kayak gitu. Jadi tidak hanya dilihat dari satu harga aja ya. Jadi semua proses sampai dia siap betul-betul oke ini udah bagus untuk dipakai lagi gitu ya, udah baik untuk digunakan, baru kita nilai berarti berapa sih total keseluruhan kayak gitu. Nah, jadi ini contohnya ya. Eh, Dana Manufaktur mengakuisisi real estate secara tunai sebesar 100.000 dolar. Properti ini terdiri dari gudang tua yang diratakan dengan biaya bersihnya itu 6.000. Yaitu dari 7.500 dikurangi dengan 1.500 hasil sisa materialnya. Jadi ada yang terjual lah ya gitu. Kemudian pengeluaran tambahan adalah pengacara 1.000 dan komisi broker real estate 8.000. Wah, lumayan ya. Terus kemudian harga perolehan tanahnya adalah sebesar 115.000. Nah, jadi berapa harga perolehannya? Kira-kira ada yang bisa jawab? Total ya. Total berarti nilai dari real estate ini berapa? Kira-kira berapa? Ada yang bisa jawab? Silahkan dipikirkan dulu. Oke. Ada yang mau jawab? 115.000 dolar ya, Bu? Oke, 115. Tadi siapa? Rosi. Iya, Bu. Rosi AKP atau Adlis? Administrasi bisnis kelas B, Bu. Oh. Oke, dari Rosi katanya 115. Mungkin ada yang punya pendapat lain? Rosi MPM berapa, Rosi? 082, Ibu. Oke. Yang lain mungkin? 130.000. Siapa nih? Dewi Kamalia. Adlis A. MPM? 37. Oke, 103? 130.000 dolar. Oh, 130.000. Oke, 130.000, ada yang 115. Ya. Oke, ada lagi? Cukup. Oke, kita lihat ya. Jadi berapa sebetulnya nilainya gitu ya.
Nah, jadi kita lihat dulu harga propertinya berapa gitu ya. Biaya pemindahan gudang, fee pengacara, komisi broker. Ya, betul ya. Tadi udah kelihatan sebenarnya ya jawabannya. Ya, jadi totalnya sebetulnya harga perolehannya adalah 115.000 dari total seluruh biaya yang ada seperti itu. Nah, di dalam ayat jurnalnya tinggal dituliskan berarti tanahnya yang dia harus keluarkan untuk tanah adalah 115.000 dan keluar kas 115.000. Kayak gitu. Oke. Nah, kemudian untuk pengembangan tanah ya. Nah, ini juga salah satunya ya kalau misalnya kita nanti misalnya punya usaha gitu ya di bidang real estate gitu ya atau townhouse atau nanti bikin gedung atau bikin rumah gitu ya misalnya dari tanah gitu ya misalnya. Nah, kita harus memikirkan nih semua pengeluaran yang akan dikeluarkan ya untuk mengolah tanah tersebut gitu. Mulai tanahnya itu nanti dibuat paving block misalnya ya, dibuat di semen gitu ya, dipagari gitu ya. Terus kemudian kita lihat umur ekonomi terbatas sama beban depresiasi biaya pengembangan tanah selama masa manfaat. Oke. Oke, nah termasuk dalam gedung ya, ini adalah seluruh biaya yang berhubungan langsung dengan pembelian atau konstruksi. Nah, biaya pembelian ini mulai dari harga pembelian, biaya penutup kurang lebih sama ya. Nah, tambah misalnya kalau dari gedung bisa aja kita ada renovasi ya, ada penggantian, perbaikan ya dari mulai atap, lantai ya semua lah ya, kabel listrik, pipa gitu ya dan sebagainya. Terus kemudian ada biaya konstruksi ya, harga yang barusan ditambah dengan pembayaran untuk fee arsitek misalnya. Ada izin pembangunan, biaya izin pembangunan. Terus kemudian ada biaya penggalian ya, ya, dan seluruh biaya-biaya yang memang dibutuhkan selama penyelesaian konstruksi dari gedung tersebut. Peralatan juga sama ya, misalnya dari mulai harga pembelian, pajak ya, biaya pengiriman dan penanganan gitu ya, asuransi peralatan, biaya pengkitan instalasi dan biaya pelaksanaan uji coba gitu ya. Oke, nah ini contohnya ya, kalau misalnya perolehan dari mesin pabrik, dia beli secara 50.000 gitu ya, pengeluaran yang berhubungan dengan perolehan mesin itu ada pajak penjualan, ada asuransi dan instalasi dan pengujian. Seperti itu. Nah, ditotalkan ya 54.500. Sehingga kita bisa tuliskan di dalam jurnal mesinnya ya di debit 54.500 dan kasnya di kredit 54.500. Nah, jadi kalau untuk pencatatan jurnal itu sama aja ya dengan teman-teman ingat-ingat lagi aja di akuntansi yang sebelumnya gitu ya. Jadi sama-sama aja gitu. Ketika kita membeli sesuatu, misalnya secara kas, maka mengurangi kas. Kalau misalnya kredit, misalnya dia berhutang, ya berarti nanti kena ke hutang. Kayak gitu. Oke. Itu ya kurang lebih terkait dengan harga perolehan. Nah, nanti itu berpengaruh terhadap bagaimana teman-teman akan memperhitungkan depresiasi dari aset tersebut. Kayak gitu. Jadi karena memang nih konsepnya adalah si aset ini pasti akan dalam jangka waktu yang cukup lama gitu ya penggunaannya, maka yang diperhitungkan biaya yang keluar itu adalah depresiasi, di mana ada biaya manfaat ya yang berkurang atau manfaat yang semakin berkurang sehingga itu menjadi biaya gitu.
Karena nilai dari si pemanfaatan itu juga akan lama-lama akan berkurang gitu ya. Nah, jadi misalnya ya proses pengangkutan biaya bukan berdasarkan aset di aplikasi untuk pengembangan tanah, misalnya bangunan dan peralatan, biaya tanah dapat depresiasikan karena kemampuan menghasilkan pendapatan dari aset akan menurun selama masa ekonomi selesai. Nah, yang teman-teman tahu kan nilai depresiasi itu yang kemarin sudah dijelaskan ya terkait dengan metode garis lurus ya. Biasanya sih pakai itu gitu ya. Nah, nanti di sini kita akan lihat ada beberapa metode ya yang bisa digunakan untuk memperhitungkan depresiasi. Gitu. Oke, maksudnya gimana nih depresiasi itu ya? Jadi teman-teman itu berpikir ketika teman-teman melakukan pembelian, nah ini berarti harga perolehan ya. Berarti seluruh biaya-biaya yang memang termasuk di dalam aset itu, sehingga aset itu adalah nilai dari harga perolehan. Nah, kemudian dari aset ini gitu ya, ada yang disebut dengan masa manfaat. Masa manfaat ini dia akan ya selama masa hidup dari aset tersebut. Kenapa? Ya bisa aja dia harus perbaikan, ya perawatan, ya seperti itu. Terus kemudian juga dari segi kerentanan, gitu ya, sampai pada masa kadaluarsa dari si barang tersebut. Kayak gitu. Nah, nilai residu itu adalah nilai akhir yang diestimasikan maksimal lah ya, kayak maksimal dari penggunaan aset tersebut gitu pada akhir masa penggunaannya ya, maksudnya nilai residu. Jadi ya kalau misalnya 10 tahun tuh udah nilai residunya berapa nih, sisa nilai dari aset tersebut kayak gitu. Kayak misalnya nih teman-teman pakai HP. Sekarang beli tahun 2022 gitu kan. Nah, nanti teman-teman akan berpikir 5 tahun lagi HP itu nilainya akan berapa. Mungkin sekarang udah lebih ke prediksi ya, mungkin kayak misalnya beli HP 10 juta, mungkin nanti 5 tahun lagi di angka 2 juta, 3 juta gitu ya misalnya nilai residunya. Kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Gitu. Nah, cara perhitungannya ini nanti ada beberapa ya. Lihat. Ada yang disebut dengan metode garis lurus yang sudah dikenal ya sama teman-teman semua. Kemudian ada metode unit aktivitas dan metode saldo mengukur. Oke, jadi dalam pertemuan kali ini kita akan fokus terkait dengan pembahasan 3 metode ini gitu. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan ya. Dari sini dulu. Dan fokus mereka jauh lebih jelas dibandingkan hanya konflik dengan orang yang dengan pikiran. Ibu izin bertanya boleh? Boleh sih. Mau nanya Bu, kalau misalkan kita beli aset tetapnya itu dalam bentuk kredit ya Bu, kan pastinya itu ada bunga gitu. Nah itu bunganya itu diestimasi masuk ke harga perolehan atau misalkan misah lagi Bu? Oke, ya. Jadi kalau misalnya bunga itu terpisah ya dari harga perolehan gitu. Karena nanti perhitungannya apa namanya? Jadi kalau bunga itu kan misalnya tergantung ya perjanjiannya ya. Biasanya bunga akan muncul ketika kita telat melakukan pembayaran misalnya. Atau memang dari harga tersebut kita akan menambah dari harga bunga tersebut. Kayak gitu. Tapi itu dituliskannya akan terpisah.
Jadi untuk harga perolehannya berarti estimasi biaya yang diperlukan untuk awal aja ya Bu. Jadi kesananya nanti diperoleh di biaya lain gitu ya Bu. Iya, iya. Oke, baik, terima kasih Bu. Oke. Ya, yang lain? Bentar lagi mau demo. Cerita pekerjaan seluruh Indonesia. Kemudian ada World Trade Organization. Kita lanjut ya. Ini yang disebut dengan garis lurus ya. Kalau misalnya garis lurus, mungkin teman-teman udah pada kenal ya. Biasanya bebannya itu jumlahnya akan sama setiap tahunnya gitu. Biaya yang dapat didepresiasikan itu harga perolehan dikurangi dengan nilai residu. Nah, misalkan nih ada sebuah perusahaan melakukan pembelian gitu ya, sebuah barang gitu ya di awal Januari misalnya di awal tahun di bulan Januari sebesar 13.000. Kemudian dia mengestimasi nilai residunya selama 5 tahun ya. Ini diketahui selama 5 tahun itu akan nilainya itu 1.000. Berarti total dari depresiasinya itu adalah 12.000. Nah, kita tinggal hitung gitu ya. Dari setiap tahunnya berapa sih nilai dari biaya depresiasinya gitu. Tinggal 12.000 ini dibagi 5 sama dengan 100. Nah, ini adalah cara dari garis lurus. Perhitungannya itu adalah 12 selama 1 tahun ya. Kalau misalnya ini ya, karena kan full ya, misalnya dihitung untuk akhir Desember, di Januari sampai Desember kayak gitu. Nah, berbeda kalau misalnya nih dia baru beli di pertengahan, akan dihitung di akhir tahunnya di bulan Desember, misalnya di bulan April gitu ya. Nah, maka berarti nanti dihitungnya itu misalnya dibagi 5 dikalikan dengan bulan per tahunnya. Misalnya 9/12 kayak gitu. Untuk akhirnya mengetahui berapa nilai depresiasi sebenarnya gitu. Oke, kebayang ya, mungkin mudah lah ya gitu. Ini contohnya ya, contoh dari perhitungan per tahunnya. Teman-teman mudah-mudahan bisa menyusun seperti ini gitu ya. Contoh dia membeli itu misalnya nih dari tahun 2017 ya gitu. Nah, dia ambil itu dari nilai depresiasinya yang sudah dikurangi dengan nilai residunya. Jadi 13.000 dikurangi dengan estimasi nilai residunya itu 1.000. Maka diambil total depresiasinya sebesar 12.000. Nah, rate-nya ini berasal dari misalnya 100% dikali dengan 5 tahun ya, bagi 5 tahun gitu. Sehingga dipastikan mobilisasi rate-nya itu 40% seperti itu. Nah, sehingga nanti akumulasi depresiasinya gitu ya. Yang pertama itu adalah 2.400 dulu ya. Lalu nilai book value-nya. Nah, yang untuk yang pertama, tahun pertama itu diambilnya dari nilai barang perolehan awal ya, dikurangi dengan nilai depresiasi. Kemudian dilanjut 12.000, ini masih sama pasti nilainya adalah 2.400 gitu ya. Dari 2.400 ini ditambah dari yang tahun sebelumnya ya 4.800
Kemudian, nah dikurangin lagi gitu ya, sehingga mendapatkan nilai residu dan seterusnya sampai bawah ya kayak gitu untuk perhitungan value, sehingga didapatkan value itu nilainya 1000 ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi untuk value ini ya perhitungnya sama semua ya teman-teman ya. Takutnya ini salah kita gitu. Jadi ini untuk menghitung ini aja sih si perhitungan itu sampai sini. Kita tahu berapa anualnya ya per tahunnya, sehingga kita bisa mengakumulasikan ya nilai per tahun kayak gitu. Sehingga kita tahu nilai residu per tahunnya berapa atau nilai manfaat, sisa nilai manfaat ya dari barang tersebut berapa. Gitu. Kebayang? Kita coba lanjut ya. Kalau takutnya nggak kebayang. Nah ini kan udah dapat 2.400 tambah lagi ya 4.800 gitu. Jadi 7.200. Nah ini tinggal dikurangin lagi dengan nilai perolehannya. Sama ya, ini juga tinggal ditambah, nanti dikurangi lagi dengan nilai perolehannya. Itu 30.000. Sama yang terakhir juga di tahun 2021 tinggal dikurangi dengan nilai perolehan sehingga dapat 1.000. Nah, nanti gitu ya, misalnya ketika mengisi dalam jurnal, gitu ya, jurnal di tahun 2017 misalnya ya, maka ini 2017 maksudnya, maka beban depresiasi itu 2017, kumulasinya itu 2000. Nanti yang dilihat dalam catatan tuh yang ini, gitu ya. Pencatatan jurnal ya per tahunnya untuk beban depresiasi. Oke, ada yang mau bertanya dulu ini tentang garis lurus gitu. Nanti oh ya minggu depan kan UTS ya, UTS-nya kalau dari yang ambisi sama ya seperti yang biasa UTS. Jadi nanti di live Unpad dan tertulis. Jadi teman-teman nanti udah menyiapkan aja kertas folio bergaris atau HVS ya. Gitu. A4 atau F4 gitu ya supaya berlembar itu agak lebih rapih daripada di ya kalau bisa sih. Mudah-mudahan kalau HVS mah ada ya kalau di rumah. Oke, sampai sini dulu nih yang garis lurus. Ada yang mau ditanyain? Nggak bisa. Ini biar lebih Oke, mudah-mudahan dipahami. Oke, yang kedua adalah unit aktivitas. Nah, kalau unit aktivitas berbeda ya dengan garis lurus gitu. Jadi kalau unit aktivitas itu kita akan memperhitungkan ya estimasi depresiasi itu berdasarkan dari biaya aktivitas per unit kayak gitu. Nah ini misalnya tadi ya misalnya sama ya tadi perusahaan beli 13
apa namanya nilainya gitu ya 13.000 juga gitu ya si barangnya masih sama gitu ya. Nah, residunya dia estimasi adalah 1.000 ya, berarti masih. Nah, kemudian ini kita lihat nih, misalnya sebuah barang gitu ya, total aktivitasnya gitu ya selama 5 tahun misalnya ya, gitu. Itu adalah 100.000 gitu. Sehingga dia bisa memperhitungkan depresiasi cost per unit ya, itu tinggal dibagi, yaitu 0,12. Oke, gitu. Nah, 0,12 ini nanti kita kalikan dengan unit activity per tahun. Kayak gitu ya. Jadi per tahunnya kurang lebih kita harus juga memprediksi ya per tahunnya ada berapa aktivitas gitu. Nanti kalau ditotalin misalnya 5 tahun itu adalah sampai 100.000 gitu ya kalau ini ya soalnya. Nah, nanti kita lihat detailnya ya supaya teman-teman lebih kebayang. Nah, jadi dia bukan lihatnya dari cost depresiasi ya tadi itu total unit cost depresi total cost depreciation ya kalau tadi kan garis lurus dari situ ya. Nah, ini bukan, tapi kita lihat dari unit aktivitas per tahunnya gitu. Misalnya ini 15.000 gitu ya. Nah, tadi kita sudah menghitung total dari keseluruhan total aktivitasnya itu adalah tadi 100.000. Sehingga tadi dari total depresiasi ini tinggal dibagi untuk kita mengetahui berapa biaya per unitnya kayak gitu. Sehingga kita bisa mengetahui gitu ya beban dari depresiasinya ini berapa. Seperti itu. Ya, oke. Nah, tinggal nanti kalau misalnya udah tahu kayak gitu, kita tahu nih ya akumulasinya ya yang pasti tetap sama ya tadi masih sama lah ya pencatatan kayak yang tadi ya garis lurus kayak gitu. Nah, tinggal nilai residunya. Nilai residunya berapa? Dari apa namanya? Tadi beli barang yang sama ya 13.000 itu dikurangi dengan 1.800. Oke, nah jadi ini cara perhitungan dari unit activity gitu. Jadi kita tahu dulu nih misalnya nih contoh ya lebih kebayang adalah misalnya mesin. Sebuah mesin itu misalnya total per tahun dia itu bekerjanya itu berapa ribu jam gitu ya misalnya. Nah, total dari 5 tahun untuk 5 tahun itu 100.000 jam untuk 5 tahun kayak gitu. Sehingga ya tadi tinggal kita biaya per unit depreciation-nya itu tinggal kita hitung berdasarkan dari total cost depreciation-nya gitu ya dibagi dengan total dari 5 tahun aktivitas si mesin itu harus bekerja gitu. Sehingga didapatlah nomor 12 ya. Oke, sampai sini untuk perhitungan yang di sini sama aja ya. Tadi nggak ada perbedaan, cuma beda yang di sini kita mengetahui beban depresiasi per tahunnya itu kita berbeda ya dengan garis lurus gitu. Cuman kalau misalnya mau tahu akumulasi dan nilai residunya ini sama aja. Gitu. Perhitungannya jadi sama aja ya 3.100 tambah 1.800 sampai ini 13.000 dikurangi 600 dan seterusnya gitu. Nah, nanti ini bukan 2011 ini 2011 ya tadi kan 2011. Nah, ini 2011 ya diambilnya 1.800 ya. Diambil yang ini ya. Akumulasi depresiasi. Jangan sampai salah ya ngambilnya yang ini ya. Bukan ya, tapi yang ini yang merah ya. Gitu. Untuk dimasukkan di dalam jurnalnya. Gitu.
Oke, itu untuk unit aktivitas. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu? Aku ini ngobrol 45 menit ya, standar. Nah, kamu udah makan 90 menit, nah, makanya 30 menit itu diatur setelah ini. Jadi, organisasi bisnis. Ini penting kuncinya. Ya, Oke, nggak ada. institusi dan regularity itu jadi bagaimana organisasi karena mempengaruhi bagaimana Oke, nggak ada. Aman. Nah, ini cara yang terakhir yaitu mengenai perhitungan dengan saldo menurun gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk saldo menurun ini kurang lebih sama dengan garis lurus, tapi dikalikan juga dari nilai bukunya gitu. Jadi misalnya tadi kan kita menghitungnya adalah 100% dibagi dengan 5 tahun. Kita dapat 20% ya. Nah, ini dikalikan 2 ya dari tarik garis lurus gitu. Sehingga kita dapatlah beban depresiasi tahunnya itu adalah 5.200 gitu. Nah, kalau misalnya untuk saldo menurun, tadi kan kita menghitungnya dari 13.000 dikurangi dengan 1.000 ya, sehingga diawali dari 12.000 ya. Kalau ini berbeda gitu. Jadi dia berhitung dari misalnya nilai buku awal ya, nilai perolehan dikalikan dengan tarif saldo menurunnya sebesar 40%, sehingga didapat beban depresi 5.200. Nah, akumulasi depresi di tahun tersebut adalah 5.200. Nilai bukunya tinggal dikurangi. Oke. Nah, didapatlah 7.800. Nah, terus kemudian dia akan, jadi kalau misalnya saldo menurun ini akan, tadi kan dibilangnya menggunakan tarif dari nilai bukunya atau nilai residunya. Maka di tahun berikutnya dia akan menggunakan si nilai residu ini sebagai nilai awal. Gitu. Jadi udah berkurang ya nilai dari si barang tersebut gitu ya, bukan lagi, jadi anggapannya udah bukan lagi harga awal gitu ya. Dia menganggapnya dia udah berkurang kan, udah didepresiasikan, sehingga nilainya pada 2012 itu anggapannya dia udah 7.800 gitu. Jika dikalikan gitu, kemudian akumulasinya tinggal ditambah, nilai bukunya tinggal dikurangi dari 13 ke kurangi akumulasi, sama ya. Kalau ininya mah sama nih perhitungannya ya teman-teman, tapi ini lagi-lagi yang di bagian ini ya yang berbeda ya. Jadi unit activity garis lurus, unit activity sama saldo menurun itu berbeda di bagaimana kita menggunakan beban depresiasi tahun ini. Nah, kemudian digunakan lagi untuk tahun selanjutnya, maka didapatlah tinggal diakumulasikan. Nah, catatan buat yang tahun 2015 itu 685. Ya, dibulatkan ya. Nah, ini kenapa sebenarnya dibuat segini gitu ya, karena nggak boleh berkurang dari nilai buku terakhirnya sebetulnya gitu. Jadi buat yang tahun terakhir ini menjadi bintang aja gitu ya. Jadi mau dia sekecil apapun ternyata ya di beban depresiasinya itu tuh tidak menjadi catatan. Pokoknya ini nggak berubah si nilai buku akhir yang sudah ini dia akumulasikan itu 1.000 tetap sama kayak gitu.
Oke, jadi teman-teman kalau misalnya ini tahun 2000 pokoknya yang 5 tahun terakhirnya ternyata berbeda gitu ya misalnya gitu ya. Terus ini ya nilai bukunya jadi bukan 1000 Bu. Nah, tetap jadi kita patokannya di 1000 yang ini gitu. Gitu ya. Sehingga apa namanya ketika ditambahkan ke sini tetap 12.000 gitu ya, makanya dikasih catatan di belakang. Gitu. Memang dari sana ya rumusnya seperti itu. Oke. Nah, sampai sini tadi udah garis lurus. Unit aktivitas sama saldo menurun ya sudah dijelaskan. Nah, enggak teman-teman ada yang mau makin eksekutif makin semakin seperti kita karena hubungan dengan makin besar. Berarti nanti UTS-nya itu dari kas rekonsiliasi bank utang terus persediaan sampai depresiasi ya teman-teman persiapkan aja itu. Contohnya Nggak ada. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami ya dari keseluruhannya. Kita lihat bagaimana perbedaannya. Jadi karena untuk 5 tahun dalam depresiasi itu ya kita tetap ya sama harus bisa memprediksikan dia nilainya berapa nilai akhirnya gitu ya dan nilai residunya itu berapa. Nah, jadi mau pakai apapun ya sama aja. Cuma yang pasti adalah pencatatan dari akumulasi depresiasinya yang berbeda gitu. Nah, di total-totalin ini yang pasti sama ya 12.000 seperti itu. Nah, nanti perusahaan akan pilihnya yang mana nih gitu ya. Tergantung ya gitu ya. Kalau misalnya nih mesin kan banyak ya aktivitasnya. Mungkin aja dia pengen lebih real time sehingga dia pengen menghitung depresiasi itu berdasarkan dari yaitu jumlah penggunaan dari si mesin, peralatan ya, barang-barang yang ada digunakan gitu ya secara manual. Tapi kalau misalnya nih straight line tuh misalnya barang-barang seperti yang itu aja ya misalnya ya banyak perubahan bisa dia pakai ini kayak gitu. Nah, kalau ini mungkin yang berteknologi ya, kalau teknologi mungkin kan biasanya kalau teknologi ada teknologi baru biasanya suka lebih jatuh ya harga-harga tuh. Nah, mungkin aja dia pakainya yang declining balance gitu. Jadi ini penggunaan dari setiap metode itu tergantung juga ya dari perusahaan maupun dari tipe produk yang digunakan kayak gitu atau tipe produk yang diperhitungkan lah ya gitu sehingga perusahaan bisa mengetahui secara real gitu ya berapa sih sebetulnya nilai si barang tersebut pada saat ini kayak gitu. Nah, terkait hal tersebut gitu ya, ini kenapa ya perusahaan tuh harus kira-kira memperhitungkan gitu ya secara real time terkait per tahunnya. Nah, ini bisa aja terjadi misalnya dia beli 2017, tapi dia mau jual barangnya di tahun 2019 sehingga dia udah tahu nilainya sebetulnya berapa. Gitu ya dari nilai penggunaan dari produk tersebut gitu ya setelah digunakan lah ya kayak gitu. Nah, ini bisa kelihatan ya perbedaan dari setiap metode. Kalau saldo menurun, dia akan terus menurun sampai benar-benar kayak habis gitu ya. Si akumulasi depresiasinya udah benar tinggal sisa aja ya si residu barang tersebut. Nah, kalau straight line dia pasti gini ya. Kalau unit activity, dia itu berdasarkan dari kegiatan yang dilakukan ya. Berkegiatan per tahunnya gitu.
Oke, jadi teman-teman mudah-mudahan bisa membedakan ya, dan juga kira-kira nih kalau misalnya mau menggunakan perhitungan depresiasi untuk misalnya mau menabung gitu ya teman-teman, ke depannya gitu ya, kayak kapan nih saya harus beli handphone kembali gitu ya. Nah, teman-teman bisa memperhitungkan pakai ini ya, declining balance atau metode saldo menurun. Kurang lebih gitu. Jadi teman-teman udah tahu nggak akan merasa apa ya, kalau kita kan orang bisnis ya, orang keuangan ya KP juga. Ya kita tuh beli barang tuh memperhitungkan dengan matang bahwa barang tersebut tuh udah digunakan sepuasnya, semanfaatnya itu udah sampai habis gitu, sampai puas gitu. Nah, itu tuh berapa tahun tuh mudah-mudahan kita bisa menghitung itu gitu, sehingga kita dalam jangka berapa tahun nih kita mau ada rencana untuk membeli yang baru gitu ya, ganti baru ya, kayak gitu. Nah, ini biasanya ya untuk daily life itu sangat berguna juga, bisa gitu ya teman-teman pakai gitu, mau HP, mau motor gitu ya, misalnya laptop atau barang-barang mahal lainnya gitu ya, yang memang butuh waktu gitu ya untuk dibeli lagi gitu, seperti itu. Nah, kurang lebih kayak gini untuk memperhitungkan ya setiap penggunaan barang yang ada. Oke, silakan teman-teman jika ada yang mau bertanya, persilakan. Oh ya, jangan lupa absen ya, kalau yang adlis sih sudah dibuka. Cara berpikir ini saya bukan soal ini saya berpikir ini dunia sederhana bentuk-bentuknya. Ada? Oke, ini ada soal latihan. Silakan mungkin dikerjakan. Ada waktu sih, silakan dikerjakan lah ya sama teman-teman sekarang ya, mudah-mudahan di 20 menit bisa ya, misalnya untuk yang metode garis lurus dulu gitu. Sisanya mungkin bisa di minggu depan. Pertama, perusahaan Arfa membeli mesin pabrik dengan biaya 18.000 pada tanggal 1 Januari. Perusahaan mengharapkan mesin tersebut akan memiliki nilai residu sebesar 2.000 pada akhir umur manfaatnya selama 4 tahun ya. Jadi dia 4 tahun ya di sini. Nah, selama umur manfaatnya tersebut diperkirakan itu akan digunakan 150.000 jam. Berarti kalau misalnya kita melihat dari perhitungan unit aktivitas, berarti ini adalah 160.000 ya selama 4 tahun. Nah, dia kasih tahu juga nih per jam aktualnya per tahun. 2014 40.000, 15-nya itu 60.000, 2016-nya 35.000, dan terakhir tahun 2017-nya itu 25.000. Nah, teman-teman silakan buat bagaimana nih penggunaan perhitungan metode garis lurus aktivitas saldo menurun. Oke, kalau garis lurus kira-kira cara menghitung untuk nilai depresiasi ya, akumulasi penyusutannya gimana? Yang pertama kita tahu dulu apa nih? Boleh mungkin ada yang mau mewakili? Silakan. Untuk yang perhitungan pertama aja dulu. Biaya pembelian, Bu. Apa? Kailan Biaya NPM berapa Kailan? pembelian. NPM 5, Bu, AKPA. 5 ya? Iya, Bu. Oke, tadi dari nilai pembelian dulu ya, 18.000. Kemudian gimanain tuh? Dikali persentasenya, Bu. Oke, langsung dikali persentasenya.
Oke, terima kasih. Ya, ada yang lain Saya selain Bu coba Kailan? Bu. Oke, Alfredo. Alfredo. Biaya Alfredo. pembelian kan 18.000 dolar dikurang sama nilai residu ya Bu 2.000. Nah, gitu. Nah, Terus itu baru dibagi ya. sampai akhir umurnya 4 tahun. Iya, ya oke, dibagi. Dibagi umur manfaatnya itu Bu, selama 4 tahun. Oke, dibagi umur manfaatnya itu selama 4 tahun. Oke. Ya, ada lagi? Oke, tadi kita udah dapet ya dari Alfred untuk harga perolehannya ya, untuk yang diperhitungkan yaitu adalah 18.000 dikurangi 2.000 ya, untuk yang garis lurus ya, maka didapatkan 16.000. Nah, itu dulu ya teman-teman. Oke, kita udah tahu nih, berarti harga perolehannya adalah 16.000. Kemudian kita cari ya tingkat penyusutannya sama 4 tahun. Tadi dibagi ya, dikali ya, maksudnya mungkin dikali. Berarti tadi ya misalnya 100% selama 4 tahun dibagi 4 gitu ya. Berarti 25%. Nah, berarti 16.000 dikali 25% berapa? 4.000 Bu. Oke, 4.000 ya. Kita dapat beban per tahunnya 4.000. Betul ya. Nah, berarti nilai bukunya berapa untuk tahun 2014? Bagaimana kalau ya paling diomelin orang atau nilai buku untuk tahun 2014. Tadi udah tahu nih beban penyusutan, akumulasi penyusutannya tadi 12.000. Oke, maaf tadi yang sebelumnya yang bilang 4.000 siapa, saya catat dulu. Siapa ya? Iya Bu. Siapa PM? 15.000. Adbis ya? Iya Bu, Adbis A. Oke, terus tadi selanjutnya 12.000 siapa yang bilang? Aulia, AKPB, NPM 14. Oke, ada lagi selain Aulia mau menjawab? Masih belum tepat ya yang Aulia ya. Lebih sangat mendukung keponakan untuk tampil seperti itu. Nah, kalau nggak mampu gini, ada yang akan mengatakan bukan lagi sel. Di atas ini sel, ini boleh ada dan ini. Kira-kira berapa? 12 coba jawab Bu. Rosi lagi nih. Iya Bu. Oke, Rosi silakan. 12.000 bukan Bu. Iya tadi Aulia juga 12.000. 12.000. Yang lain. 14.000. Nah, ya Mary sama Nurul ya. Mary dari AKPA, NPM 3. Oke, Nurul Adbis Dari ya. Adbis A, NPM 31. 31. Oke, ya. 14.000 teman-teman ya, paham ya, mudah-mudahan. Jadi kenapa 14.000? Nah, 14.000 adalah kita kan tadi diperhitungkannya kalau nilai buku itu berdasarkan dari nilai beli perolehannya ya, nilai beli si mesinnya yaitu 18.000 gitu. Itu ya, jangan sampai keliru ya, tadi udah dibahas tuh, jangan sampai keliru ya teman-teman. Jadi 18.000 dikurangi dengan akumulasi penyusutannya yaitu 4.000, maka didapat nilai bukunya 14.000. Oke, berarti mudah-mudahan kegambar ya untuk yang
apa nih namanya, garis lurus. Sampai sini nih, ada yang masih bingung untuk garis lurus? Dan maupun di tingkat nasional, organisasinya tingkat nasional, urusan Anda dengan Anda, bukan dengan private sector. Nah, ini Enggak, oke, enggak ya, mudah-mudahan tadi enggak keliru ya. Jadi teman-teman nanti ya minta saya lihatkan lagi supaya ingat yang garis lurus tadi. Dimisalkan itu adalah perusahaan membeli barang itu sebesar 18.000 dengan dia mengestimasikan nilai residunya itu adalah bentar ya, saya pengen tuh. Nah, tadi dia ini di 2.000 ya. Untuk nilai akhirnya ya 2.000. Oke. Aduh, oke. Ya. Nah, jadi 18.000 dikurangi 2.000. Jadi ini adalah 16.000 lah yang saya tuliskan 16.000. Jadi tadi 4 tahun ya, 4 tahun 100% dikalikan dengan dikalikan lagi dibagi 4 ya. Jadi ini tuh depresiasi rate itu 25%. Gitu. Dengan 16.000 dikali 25 tadi 4.000 gitu ya. Kemudian nilai buku tadi jangan sampai lupa ya, itu berasal dari cost dari beli barangnya, yaitu 18.000 dikurangi dengan akumulasi depresiasinya yaitu 4.000, maka didapat tadi 14.000 di sini gitu. Oke. Nah, ini ya, bayang ya. Untuk perhitungan dari metode garis lurus gitu. Mau dibahas yang unit aktivitas atau teman-teman nanti tugas aja ya? Masih mau? Oke, yang unit aktivitas gimana kira-kira yang unit aktivitas? Itu Anda nggak bisa diukur. Biasanya ada diukur. Biasanya ada diukur. Tidak bisa diukur. Yang bisa diukur apa? Kalau peraturan internasional itu sudah masuk di mengenai statement cost misalkan menjadi WH. Oke, kita cari dulu harga perolehan per unitnya ya. Harga perolehan per unitnya itu kira-kira berapa? Kalau ini lemah ya sudah untuk perhitungan beban depresiasinya. Nanti ada resiprosity dibangun. Kalau kamu melakukan yang sama, saya balas atau dibalas. Tapi tetap aja ini stop. Mau menjawab? Ada resiprosity dan ada sanksi sosial. Itu sanksi ya. Untuk harga perolehan per unit untuk unit aktivitas ya, metode aktivitas. Ada sanksi itu bikin pergerakan, bikin pengeluaran, kalau itu dasar ya, itu tidak ada yang kita ditinggalkan. Tidak ada kerugian. Ada? Bingung? Atau gimana ini teh nggak ada yang jawab, bingung atau gimana nih? Boleh mungkin responnya sama bukan Bu, 16.000. ya Sama bukan itunya 16.000. bukan
Oke, saya lihat dulu nih ya. Unit activity. Ini yang biaya per unitnya nih. Yang ini. Harga perolehan per unitnya. Biaya per unit ini berapa? Kalau Anda di orang ini 0,1 bukan Bu. Nah, ya, Safira. Safira dari Adbis B. NPM 026. dan hubungan dengan ada. Dan itu hubungannya di Oke, ya betul ya, 0,1. Dari mana 0,1? Dari 16.000 dibagi 160.000. Iya, betul ya. Jadi 16.000 itu dari mana tadi ya? Dari harga beli 18.000 dikurangi dengan nilai residu terakhirnya 2.000, yaitu 16.000 dibagi dengan total ya, total aktivitas selama 4 tahun 160.000, maka didapatlah biaya per unitnya yaitu 0,1 gitu. Nah, unit dari setiap aktivitas per tahunnya, nah ini kita tinggal lihat dari yang diketahui ya, yaitu ini 40.000, 60.000, 35.000, dan terakhir di 25.000, kayak gitu ya. Itu untuk unit aktivitas ya. Kurang lebih berarti teman-teman harus tahu itu dulu ya. Kalau yang lainnya sama. Oke, untuk saldo menurun. Oke, untuk saldo menurun berapa? Bentar, berapa kira-kira si harga beban penyusutan atau akumulasi penyusutannya itu berapa totalnya? Nilai akumulasi penyusutan. Jadi adanya institusi A dan B tidak perlu. Bisa berjalan 7.200 bukan? Oke, 7.200 dari mana? Maaf, Pujifar ya? Pujifar. Dari biaya awal kali 40%. 14.000 dikali 18.000 dikali 40%. Oh, dikalinya 40%. Terus Pujifar dari Adbis. APB Oh, MPM 30. AKP ya? APB. Oke. Oke, ada yang kurang tepat nih dari Pujifar. Silakan, ada yang mau menambahkan? 64.000 kan. Anggun dari KPA Bu. Oke, apa? PM? NPM 033. Oke, 33. Tadi berapa Anggun? 64.000. Akumulasi penyusutan 64.000. Dari berapa hitungannya? 6.400 Bu, 6.400. 6.400. Oke, sip. Belum tepat juga ya. Kalau saldo menurun, tadi ya, tarif tingkat penyusutannya adalah 2 kali dari tarif garis lurus. Oke. Nah, itu dulu nih teman-teman clue-nya. Tadi kita ketahui untuk yang yang garis lurus itu kan 100%. Dibagi 4 dihasilkan 25 ya, 25%. Nah, untuk saldo menurun itu dikalikan 2 ya, karena kan tadi rumusnya gitu ya, berarti 50%. Jadi berapa akumulasi penyusutannya? Silakan. 9.000 Bu. 9.000 Bu. Iya, betul. Rosi lagi ya? Disti Bu. Oh, Disti. Oke. Disti, MPM berapa Disti?
075 Bu. Hah? 075 Ibu. Oh, 75. Oke. Iya, gitu ya. 9.000. Dari mana 9.000? 18.000 kali 50%. Gitu ya. Betul. Jadi perhitungannya itu dari nilai si kosnya itu dikalikan dengan 50% kalau saldo menurun. Gitu ya. Nah, berarti nanti tinggal dikurangi ya si itunya mah sama lah ya. Nah, terus kemudian berarti tahun 2015 nilai yang digunakan untuk perhitungan nilai depresiasinya jadi yang berapa? Jadi yang 9.000 ya, dikalikan dengan 50%. Oke, gitu ya teman-teman ya, untuk seluruh perhitungan metode garis lurus unit aktivitas dan saldo menurun gitu. Karena udah terbahas, nanti ini nggak akan untuk tugas ini, jadi teman-teman dikerjakan, tapi tidak akan diperhitungkan benar salahnya ya. Tapi teman-teman telah latihan ya, untuk latihan kayak gitu. Karena tadi udah dibahas ya, mudah-mudahan teman-teman tadi yang mengikuti berarti harusnya benar gitu. Paham ya? Oke. Asumsi saya sih udah pada benar gitu. Ya, ada yang mau ditanyakan, silakan. Oh, ini loh. Saya bukan expect cukup besar ya dari riset berbicara bagaimana kita meneliti asosiasi. Kalau untuk AKP nanti ini ya mungkin beda ya. Saya nanti komunikasikan dengan Pak. Oke, ada yang mau ini bertanya dulu? Atau bagaimana keberadaan institusi-institusi dari convention namanya itu tadi nggak ada. Oke, aman ya. Nah, nanti yang mau ikutan voli ingat lagi sama voli ya, mohon hubungin saya tadi hal saya. Oke, itu aja berarti ya untuk pertemuan hari ini. Jadi tadi kita membahas terkait dengan 3 metode. Nah, minggu depan masih tentang aset. Jadi aset itu ada beberapa ya, ada aset sumber daya alam dan aset tidak berwujud yang akan dibahas. Gitu. Mungkin pertemuan 9 dan pertemuan ke-10 ya, membahas terkait masih dengan aset. Baru nanti kita masuk ke utang, gitu ya. Terus kemudian terakhir nanti kita akan membahas tentang arus kas ya, sesuai dengan RPS lah, gitu ya kurang lebihnya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, berarti nanti teman-teman silakan dikerjakan tadi ya terkait dengan soal latihan yang barusan, kemudian disubmit di dalam Live Unpad, gitu. Oke, nggak ada nih beneran? Berarti insya Allah pada udah oke ya tadi penjelasan barusan gitu ya. Kalau nggak ada lagi berarti itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Jangan lupa absennya ya disiap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.